Angkringan seribuan, unik tapi nyata adanya. 1000, 1000, 1000, 1000. Semuanya serba 1000. Percaya nggak? Di zaman serba mahal seperti sekarang, ternyata masih ada loh makanan enak yang harganya cuma Rp1.000 aja. Tak hanya satu jenis, tapi beraneka ragam menu. Inilah dapur angkringan khas Yogyakarta. Apa sebenarnya rahasia angkringan seribuan bisa bertahan? Menjadi salah satu ikon street food Jogja dan Jawa Tengah pada umumnya, kehadiran angkringan memang tak lekang oleh zaman. Layanan serba cepat, makanan beragam, sampai harga yang murah menjadi salah satu faktor kedai tradisional ini bisa bertahan. Yang mengejutkan, beberapa warung angkringan masih bisa menyajikan makanan dengan harga per Rp1.000. Sempet nggak percaya sih tadinya, saya dapat warung angkringan yang harganya serba 1000 untuk semua menu. Ini lokasinya nggak jauh dari jembatan Jombor Sleman. Mari kita buktikan, seperti apa sih angkringan serba 1000 itu? Enak apa enggak? Salah satunya adalah angkringan serbu alias serba 1000. Berlokasi di Jalan Telogo Adi Melati, Sleman, Yogyakarta, angkringan ini disebut tak hanya termurah, tapi juga terlengkap. Aneka macam lauk dari sate-satean, gorengan, sampai nasi kucing, nyaris semua dihargai dengan Rp1.000. Bahkan tak butuh Rp10.000 untuk satu kali makan yang mengenyangkan. Nah, ini kita punya uang Rp10.000, kita coba ya mau beli makanan yang ada di sini. Angkringan serba 1000, dapat apa aja sih dari Rp10.000 ini? Saya mau pesen nasinya 1, 2, 3 cukup ya. Terus sate kerang, ada sate telur. Ini 6, ini ada satu lagi satenya. Oke, ini udah sepenuh ini. Kira-kira berapa ya kita bayar di sana? Ibu, ini saya mau makan ini, tolong dihitung Bu, habis berapa ini Bu? 8.000. Loh, malah masih nyisa ini 10. Berarti masih ada sisa. Masih ada sisa, bisa ambil 2 lagi. Oke deh kalau gitu Bu, ini 10.000 ya. Makasih ya. Masih ada sisa 2. Lantas, apa yang membuat warung ini bisa menjual dengan harga sangat murah? Salah satu rahasianya adalah semua menu dimasak di dapurnya sendiri. Dengan bantuan ibu-ibu di sekitar rumahnya, proses memasak dapur angkringan memang lebih mirip seperti hajatan. Ya beginilah biasanya. Mirip hajatan loh ya. Dari depan dapur ibu-ibunya sibuk semua. Ini yang diberdayakan, yang bekerja di sini tuh siapa Bu, ibu-ibu ini? Ibu-ibu rumah tangga di sini. Memasak sendiri mungkin merepotkan ketika harus menyajikan puluhan jenis menu. Tapi langkah inilah yang diambil Irma untuk menekan modal seminim mungkin. Sate jamur crispy misalnya. Jika mengambil matang dari orang lain, harganya bisa mencapai Rp2.000 per tusuk. Harga jualnya tentu minimal Rp2.500. Tetapi jika membuat sendiri, Irma bisa membuat 100 tusuk hanya dengan modal Rp50.000. Ibu yang dititip yang di mana Bu, titipan orang? Nggak ada titipan. Sama sekali? Iya, sama sekali nggak ada titipan. Makanya saya bisa harga jual 1000. Kalau titipan kan nanti jualnya lebih dari 1000. Oh, bedanya titipan sama bikin sendiri. Oh, ini berarti salah satu triknya Ibu ya? Iya. Sama sekali Bu, semuanya bikin sendiri ya? Salah satu contohnya adalah sate telur puyuh yang biasanya dijual dengan harga minimal Rp3.000 di warung lain. Irma masih mampu menjual sate dengan harga yang sama, yakni Rp1.000. Salah satu triknya adalah mengurangi porsi atau kuantitas bahan, tetapi tetap dengan rasa yang sama. Alih-alih mengisi sate dengan 5 butir telur puyuh, Irma memilih untuk memberikan 2 butir saja. Selain itu, perempuan 50 tahun ini juga menerapkan sistem subsidi silang untuk bahan yang membutuhkan modal besar. Sate telur yang notabene tak mendatangkan untung bisa ditutupi oleh bahan lain yang lebih murah seperti usus. Trik harga yang sama dengan porsi yang terlihat lebih besar membuat psikologi pembeli bisa saja lebih memilih usus. Jadi ketika ini dijual 1000, ini dijual 1000, bisa disubsidi jadinya akhirnya di rata-rata bisa untung ya Bu ya?
Oke, terus kalau orang lain jualnya satu tusuk itu 4 biasanya, 4 atau 5, ibu 2 kayak gitu. Termasuk nih ati ampela juga ya, 3 aja. Kadang-kadang kan Yang sampai panjang ini ya, panjang harganya 3.000 misalnya, ini 1.003. Rahasia Irma lain juga terletak di trik penyajian. Meski produknya sama dengan angkringan lainnya, tapi jika cara menyusun lebih cantik, maka akan menjadi daya tarik tersendiri. Nusukinnya gimana Bu? Begini ya? salah ini. Oh. Nasinya memanjang. Nggak begini? Enggak, lain kan posisinya memanjang gini. Biar pas. Kenapa Bu bedanya? Kan sama aja sebenarnya. Oh, biar kelihatan ini juga di... Tuh, cara nusukin satenya ternyata kata ibu juga ada trik. Ternyata kalau misalnya di asal bulat ditusuk-tusuk itu kelihatan lebih pendek ya. Oke, ini kelihatan pendek nih. Kalau ini punya ibu ya sama ini kelihatan lebih panjang. Harga sama, 1.000, 1.000. Yang punya saya kurang menarik dilihat pendek ini ya. Yang ini ibu bisa kelihatan panjang. Isinya padahal sama. Setiap hari, Irma menghabiskan rata-rata 50 kg beras setiap hari. Dengan nyaris 50 menu yang tersedia, Irma juga memanfaatkan semua bagian tubuh ayam. Dari ceker, kepala, sayap, sampai brutu alias tumis. Ini yang ini bagian apa ini tadi Bu? Yang ini? Brutu. Emang laku juga ini Bu ya? Ini jadi favorit. Favorit? Oh, paling laris. Oh iya, cobain ya. Ini dimasak apa Bu kalau ini? Brutu ayam. Rasanya tuh kayak gaji. Kayak gaji empuk. Banyak gajinya. Irma juga punya cara untuk menakar nasi kucing yang dijual. Dari 50 kg beras, Irma bisa membuat setidaknya 1.200 bungkus nasi kucing. Artinya, satu nasi kucing setara dengan 42 gram beras. Sebagai catatan, satu porsi nasi yang dianjurkan dalam sekali makan adalah 125 gram. Artinya, porsi nasi kucing hanya sepertiga dari yang biasa kita makan. Gini ya Bu ya. Loh, Mas jangan segitu, kebanyakan ini. Oh kebanyakan? Ini cuma separuh aja, dari harga jualnya kan cuma 1.000, makanya sedikit-sedikit aja. Gini aja. Oh, ini kebanyakan ini harusnya berapa porsi kalau segini? Itu nanti untuk 2 porsi. Oh, ternyata karena harganya 1.000. Oh, oke. Ini berarti termasuk menurut Ibu ini juga mensiasatinya nggak sih Bu biar juga? Ya, untuk saya kan daya belinya biar menambah daya beli. Tepat jam 3 sore, makanan siap untuk diantar menuju warung. Meskipun cuma jualan makanan harga receh, tapi angkringan murah ini bisa membuka lapangan kerja. Setidaknya belasan ibu-ibu dan pemuda di kampung ini bisa turut merasakan berkahnya, dari memasak sampai ke mengangkut bahan makanan ke warung. Tapi kalau dengan katakanlah kita jualnya agak mahalan dikit aja. Kita kan seperti angkringan yang lain, jadi kita tidak bisa untuk menjual yang banyak, untuk menarik pelanggan yang banyak. Itu kan kayaknya agak berat karena persaingan di Jogja itu angkringan berat sekali gitu. Terbukti dengan strategi bertahan dengan harga murah, angkringan 1.000 ini masih bisa bertahan sampai 20 tahun lamanya. Yang mengejutkan, salah satu elemen penting untuk menjaga perputaran uang adalah penjualan minuman. Katakanlah yang tidak masuk misalnya kayak nasi cumi, nasi rica ayam itu kan tidak boleh 1.000. Kita topang dengan untung di minuman yang paling pokok untuk dukung katakan harga jual yang akhirnya keuntungannya bisa merata. Akhirnya operasional tetap jalan. Triknya gitu. Saya pun terlena dengan nostalgia angkringan yang murah dan sederhana. Nasi kucing Rp1.000 membuktikan bahwa sejatinya kenikmatan makan tak harus dari sesuatu yang mahal dan mewah. Ada hal lain yang bisa menjadi candu bagi para pembeli, yaitu keramahan penjual dan kenyamanan suasana. Habis. Satenya juga habis. Mau habis. Nggak bohong.
Ini tuh 10.000 tuh super kenyang banget.